Ya, selamat berjumpa kembali kawan-kawan semua kehidupan alam desa channel. Pada kesempatan ini kita meliput sebuah kegiatan tradisi di desa, yaitu pembuatan kembar mayang. Kembar mayang yang identik dengan perkawinan, karena ada kalanya kembar mayangan juga biasanya dibawakan atau juga diperuntukkan untuk salah seorang yang biasanya meninggal sebelum menikah juga dibuatkan kembar mayang. Tetapi untuk kali ini pembuatan kembar mayang untuk acara pengantin. Dalam pembuatan kembar mayang di salah satu rumah warga ini, kita sempat mengabadikan untuk kita upload di channel kita supaya nantinya dapat menjadi sebuah tayangan yang juga memperlihatkan bagaimana sebuah tradisi Jawa yang begitu unik, juga banyak mengandung filosofi kehidupan dan bernilai adiluhung. Kembar mayang sendiri itu beraneka ragam bentuk tergantung eh, tradisi yang mereka percayai, dan kebetulan ini di daerah Blitar. Kembar mayang yang dibentuk itu pada umumnya setinggi kurang lebih 1 meter, mulai tunggul atau ketepok pisang yang dipakai sebagai sarana menancapkan janur-janur ini sampai ujung janur yang dipakai untuk hiasan. Dapat kita lihat selain kembar mayang juga disediakan seperti sesajen. Itu juga sebagai salah satu syarat di mana ketika prosesi kembar mayang tersebut dibuat, karena masyarakat Jawa sangat percaya bahwasanya pernikahan itu adalah sangat sakral, sehingga prosesi untuk pembuatan properti bagian dari prosesi pengantin tersebut juga harus sangat sakral juga, sehingga perlu ada sesajen seperti ini yang seperti pada umumnya kita lihat ada ingkung, ada telur, ada takir, dan semua banyak mengandung filosofi-filosofi yang sangat baik untuk kita cermati dan untuk kita telaah. Bila mana kita berkenan memahami bahwa setiap bentuk janur itu pun juga banyak mengandung filosofi. Tidak asal-asalan beliau-beliau ini membuat kembar mayang. Begitu detail, begitu teliti beliau-beliau membuatnya, dan setiap bentuk ada filosofinya sendiri. Nah, ini dapat kita lihat, ini belum beliau rangkai, masih dalam bentuk potongan-potongan atau pahatan-pahatan kecil yang nantinya akan beliau rangkai membentuk sebuah bentuk yang sangat artistik untuk ditancapkan dalam ketepok pisang tersebut. Begitu rumit juga memang, tetapi dibalik kerumitan itu, ketika beliau membuat kembar mayang, dalam hati mereka juga berdoa, kiranya pinanganten nantinya dapat benar-benar menjadi pinanganten sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Setelah dipotong-potong, beliau ini membentuknya dalam sebuah rangkaian. Nah, rangkaian tersebut pada waktu pembuatan ini tidak di staples. Pada umumnya
seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kuadi untuk dekorasi. Kalau teman-teman pembuat dekorasi untuk kuadi, biasanya yang ada buah-buahnya itu dan ada janurnya, mereka bermain dengan staples. Tetapi kalau beliau ini tidak, tetapi dengan merangkai satu demi satu menjalin sebuah bentuk yang saling mengancing satu sama lain. Benar-benar murni, natural, dan alamiah. Ini coba saya dekatkan bagaimana bentuk detail beliau memahatnya, lalu menyobek dalam sebuah bentuk ukuran, dan dalam setiap ukurannya itu juga sangat teratur walaupun tanpa diukur, karena beliau mengandalkan insting. Dan tidak semua orang dapat membuat kembar mayang tersebut. Kalau nanti teman-teman lihat berbagai bentuk macam janur yang beliau bentuk, mulai dari cemeti, terus rumbai-rumbai, terus burung, dan lain sebagainya. Bahkan ditambah lagi dari antong furing dan juga daun beringin. Nah, dalam menganyamnya beliau biasanya disandarkan pada bahu seperti ini. Nah, bagaimana beliau menyulam atau menjalin dalam sebuah kancingan itu. Di janur itu ada sobekan kecil, potongan kecil, tepat untuk beliau mengancingkan antara sobekan janur yang satu dengan yang lainnya. Sama sekali tidak pakai staples. Sangat natural dan alamiah. Sehingga bila mana nanti selesai itu tidak membahayakan, tidak terlalu membahayakan, karena tidak ada staples atau unsur besi yang mengancing di kembar mayang tersebut. Mungkin teman-teman nanti bisa nambah di kolom komentar filosofi apa saja yang menjadi makna atau arti di balik sebuah kembar mayang. Dan suatu saat nanti mungkin saya bisa kembali posting satu demi satu apa saja makna yang dikandung dari filosofi sebuah kembar mayang. Mengapa harus ada sesajen, mengapa harus bahasanya ditebusi, dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan atau pitutur dari para sepuh, kembar mayang itu sebenarnya sebuah pinjaman, sehingga biasanya ketika selesai dalam prosesi kembar mayang itu, kalau masyarakat di sekitar kampung saya, kembar mayangnya dilemparkan ke atap atau langit-langit atau di atas genteng. Itu artinya kita kembalikan. Kita kembalikan karena sebelumnya hanya sebuah pinjaman. Dalam penebusan pun juga tidak serta-merta seperti longtinampi, seperti orang jual beli sepeda motor. Ada bahasa-bahasa yang kedua belah pihak antara pembuat dan juga penebus, yang kalau kita perhatikan dengan cermat mengandung banyak makna yang begitu mendalam. Nah, ini untuk ketepok pisangnya, nantinya dipotong sebagai
pokok yang nantinya di mana janur-janur tersebut ditancapkan di dalam pokok atau ketepok pisang tersebut. Dalam pembuatan bermayang seperti kita lihat ini, ketepok pisang yang tadi disiapkan, di pucuknya juga ditancapkan sebuah anak pohon pisang juga seperti itu, kemudian dipasak dengan pasak bambu. Sekali lagi serba natural dan alamiah. Pasak yang dipakai juga dari alam, yaitu pasak bambu. Nah, kemudian diratakan dan dipersiapkan seperti itu. Nah, ini daunan dari pohon beringin, itu tangkai beringin, kemudian andong, puring, dan lain sebagainya. Dan ini janur-janur yang dirangkai tadi, yang diayam tadi, dibentuk-bentuk tadi, begitu aneka warna dan rupa. Ada cemeti, ada berbentuk burung, ada rumbai-rumbai, dan lain sebagainya. Banyak sekali kawan yang dapat kita saksikan di situ, dan semuanya mempunyai makna filosofi sendiri. Kembar mayang, mayang itu artinya bunga, kembar adalah serupa. Jadi filosofi dari kembar mayang secara garis besar kita bawahi adalah bunga yang serupa. Bunga yang serupa itu filosofi dari Pinanganten sendiri, ya, digambarkan serupa, bunga yang serupa. Bahkan ketika mengambil kembar mayang pun tidak sembarang orang diperkenankan untuk membawanya. Bila kita pernah menyaksikan, dan di tradisi Jawa, khususnya di Blitar ini, yang masih murni, yang membawa harus masih perawan dan perjaga. Kalau disebutnya perawan Sunti dan Joko Kumolo. Nah, pada saat mempelai dipertemukan, perawan Sunti dan Joko Kumolo yang bertugas membawa kembar mayang tersebut mengiringi di sampingnya. Dan cara membawanya pun berbeda. Jika mempelai wanita masih perawan, cara membawa kembar mayang diangkat sejajar pundak. Namun, bila mana mempelai wanita sudah hamil atau sudah hamil duluan sebelum prosesi tersebut, membawanya tidak boleh melebihi di atas perut. Jadi mungkin sedikit berjongkok, atau kadang-kadang tidak diungkulkan. Diungkulkan itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, dibawa di atas pundak, cukup ditaruh di atas kursi. Nah, begitu banyak toh kawan-kawan filosofi dan arti dari kembar mayang. Itu belum lagi makna-makna yang lain dari penebusan, dari satu persatu bahan yang diambil, kemudian satu persatu bentuk macam karakter hiasan janur. Nah, seperti ini keris. Keris itu maknanya sebagai lambang
perlindungan dan juga kewibawaan. Digambarkan bahwa pinanganten lelaki harus seorang yang gagah dan mampu melindungi keluarganya. Berwibawa artinya harus punya wibawa. Istrinya juga harus mengakui kewibawaan sang suami untuk mencapai sebuah keluarga yang harmonis. Nah, ini kita lihat satu persatu sudah mulai dibentuk oleh sesepuh kita. Dalam menancapkan pun juga harus teratur dan mengandung banyak filosofinya. Seperti kita lihat ini, ya, mulai rumbai-rumbainya, ujung kerisnya, kemudian merpati. Nah, merpati atau gambar burung tersebut dilambangkan atau digambarkan sebagai burung merpati atau burung dara, sebagai burung atau merpati yang sangat setia, dan itu nantinya pinanganten dapat mengambil filosofi dari burung merpati. Bagaimana burung merpati begitu setianya sama pasangan, dia tidak akan menoleh bahkan tertarik kepada burung lainnya, karena dia secara sah sudah menjadi milik dari salah satu pasangannya.